Perkembangbiakan tumbuhan. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, tentu banyak sekali berbagai macam tumbuhan, bukan? Ada mangga, ada pisang, ada singkong, ada jambu, dan masih banyak lagi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara tumbuhan tersebut supaya selalu ada di bumi? Cara tumbuhan tersebut agar selalu ada di bumi yaitu melalui proses perkembangbiakan. Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Perkembangbiakan yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui kawin. Sementara perkembangbiakan secara vegetatif tanpa melalui kawin. Dan itu nanti akan dibagi dua, ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Sementara vegetatif buatan melalui campur tangan manusia. Pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita perhatikan gambar bunga. Ini gambar bunga sempurna, mulai dasar bunga, ada daun pelindung, ada mahkota, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bagian dalamnya ada bakal biji. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga yang melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Coba perhatikan gambar bunga ini, kita lihat kepala putiknya di bagian atas, sementara benang sarinya di bagian bawah. Apakah bunga ini bisa menghasilkan buah atau tidak? Ayo kita lihat bersama bagaimana cara tumbuhan melakukan penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi melalui angin. Contohnya pada tumbuhan jagung dan juga padi. Nah, proses penyerbukan pada tumbuhan tersebut dibantu oleh angin. Penyerbukan juga dapat terjadi melalui bantuan hewan, misalnya kupu-kupu, dan dia akan hinggap di atas bunga untuk mengambil nektar yang ada dalam bunga. Begitu juga madu, untuk mengambil madu yang ada dalam bunga, sehingga benang sari melengket
di kakinya sehingga hinggap ke pohon yang lain, bunga yang lain, sehingga pas kena di kepala putik sehingga bisa terjadi pembuahan. Begitu juga dibantu dengan hewan lain. Terus penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan air. Ini contohnya hewan yang berada di dalam air, misalnya ganggang atau alga, jenis tumbuhan yang hidup di air. Di sini penyerbukannya dibantu oleh air. Dan terakhir, penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan manusia. Melalui bantuan manusia, contohnya perkawinan pada vanili dan juga terjadi perkawinan pada salak. Itu untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan. Itu perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan, dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Akan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama, umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contohnya kita lihat di gambar, ada bawang merah. Selain bawang merah, ada bawang bombay dan juga bawang putih. Yang kedua, umbi batang. Merupakan tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di bagian batang yang membesar dalam tanah yang menjadi umbi. Contohnya, ubi jalak, kentang, dan gadung. Yang ketiga, tunas. Merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau induknya. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Contoh, itu bambu, pisang, dan juga tebu. Yang keempat, rhizoma, akar tinggal atau akar tinggal. Merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya kencur, jahe, lengkuas, dan kunyit. Yang kelima, geragi atau stolon. Merupakan tumbuhan yang berbatang merambat di atas tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contohnya rumput teki dan stroberi. Yang keenam, spora. Merupakan tumbuhan paku-pakuan. Pada bagian bawah daun terdapat bintik-bintik yang disebut spora. Jika spora jatuh ke tanah akan tumbuh tanaman baru. Contohnya paku, lumut, dan jamur. Yang terakhir, tunas adventif. Merupakan tunas tumbuhan yang tumbuh pada tepi daun
kemudian akan tumbuh akar. Contohnya cocor bebek. Selain cocor bebek juga ada sukun dan cemara. Kalau kita lihat di cemara, pasti dia dapat tumbuh di akar. Itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah kegiatan manusia dengan mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambium. Kambium pohon ditutup tanah, humus, dan dilapisi lalu diikat. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkulit kayu dan dikotil atau berbiji dua. Yang kedua, stek. Menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai atau daun, dan tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contohnya yang dapat di-stek hanya singkong, mawar, dan tebu, dan juga vanili. Merunduk. Yang ketiga, merunduk, yaitu memendam batang tanaman ke dalam tanah. Jika sudah tumbuh akar, kita potong bagian batang dari batang induk tumbuhan tersebut. Contohnya stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, dan anggur. Yang terakhir, menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, itulah perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih.